Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam program Suara Gembala pada saat ini. Dan saat ini saya sedang berolahraga, sedang hiking di satu tempat. Ya, hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama mengenai tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita akan berangkat dari Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu," mindset. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Nah, yang menjadi tujuan kita adalah kehendak Allah. Untuk kita mengerti kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Allah berkehendak kepada saya dan saudara untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Apa yang tidak boleh sama? Ternyata di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, cara berpikir kita tidak boleh sama dengan dunia. Mindset kita tidak boleh sama dengan dunia. Di mana letak perbedaan antara dunia dengan anak-anak Tuhan? Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah anak-anak Tuhan harus berpikir dalam segala sesuatu, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia buat, harus memiliki sudut pandang, yaitu tertuju kepada Tuhan. Apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Apapun yang aku buat, sumbernya dari Tuhan. Ketika saya mendapat berkat, ini pun dari Tuhan. Tetapi bagi orang-orang dunia, cara pandang mereka selalu berpikir kepada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Dan mereka melupakan akan Tuhan. Nah, disinilah yang Tuhan mau kita berbeda dari sudut pandang, dari cara pandang kita. Mindset kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, yang menjadi kesimpulan di dalam perenungan kita ini, saya sebagai gembala, ternyata Tuhan menginginkan kita di sini menjadi pembanding. Menjadi pembanding. Kalau ada yang salah, berarti harus ada yang benar. Kalau ada yang salah, berarti bagaimana ini tahu salah? Harus ada yang benar. Begitu saudara. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah memisahkan kita. Karena saudara sudah dibenarkan. Sudah sepatutnya kita anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi pembanding. Pembandingnya apa? Bahwa saya dan saudara memiliki cara berpikir yang benar, kehidupan yang benar, berperilaku yang benar. Sehingga dunia yang jahat ini bisa dapat melihat, oh ini yang benar. Jadi kita menjadi pembanding. Hidup kita ini menjadi berbeda dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang cara berpikirnya salah, perilakunya salah. Jadi kita menjadi pembanding. Artinya adalah kita sebagai umat Tuhan, cara berpikir kita, perilaku kita, sikap kita harusnya nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita menjadi sama dengan mereka, maka tidak ada pembandingnya. Nah, inilah hebatnya kita. Inilah hebatnya Tuhan memilih kita. Apa yang menjadi perenungan kita adalah Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi pembanding. Itu yang dikatakan, biarlah terangmu bercahaya. Biarlah semua orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Sehingga orang memuliakan Bapamu di surga. Nah, di dalam prakteknya adalah, mungkin saudara berkata, "Pastor, tapi saya saat ini sedang sakit. Saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Saya sedang mengalami kesakitan." Hei, dengar. Yang menjadi perbedaan, semua orang mengalami sakit. Semua orang mengalami sakit. Semua orang mengalami sakit. Mau dia pendeta, mau dia ke gereja, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, semua akan sakit. Jangan saudara berpikir kalau sudah jadi orang Kristen tidak sakit. Jangan saudara berpikir kalau sudah jadi orang Kristen tidak ada masalah. Semua sama. Karena itu yang disebut dengan pergumulan di dalam dunia ini. Semua mengalami sama. Tetapi sekalipun Anda sakit, Anda sedang mengalami problem, tapi cara berpikir Anda berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan ketika dia sakit, dia bilang begini, "Udahlah, mati aja lah. Udahlah hidup ini." Orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia mengalami sakit, wah dia akan dengan kekuatannya. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan,
bagi kita anak-anak Tuhan, kita menjadi pembanding. Mungkin kita juga sedang sakit. Mungkin kita saat ini sedang terbaring di hospital. Mungkin kita selalu masuk ICU. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan sakit. Tapi cara berpikir kita sebagai anak Tuhan berbeda. Kita berpikir apa saudara? Semuanya ini mendatangkan kebaikan. Dalam keadaan kelemahanku, rohku semakin kuat. Aku semakin cinta Tuhan. Aku semakin mengasihi Tuhan. Aku semakin dekat dengan Tuhan. Aku percaya, sekalipun daging dan batinku habis lenyap, kekuatanku, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan menjadi bagianku selama-lamanya. Kita selalu berpikir tentang kekekalan. Mungkin kita juga sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Bagi orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia kesusahan dalam keuangan, dia berusaha untuk apa? Tipsani. Apa itu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Iya kan? Iya kan? Dia mulai berhutang sana, hutang, terlilit dengan hutang. Tetapi ketika kita orang-orang percaya, memang kita kesusahan dalam keuangan, tapi cara berpikir, cara pandang kita berbeda. Kita beralih kepada tertuju kepada firman Tuhan yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah engkau mengingini lebih dari apa yang menjadi kemampuanmu. Artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, cara pandang kita berbeda. Akhirnya saudara, ketika kita ada di tengah-tengah dunia, pergumulan yang sama, kesusahan yang sama, Bapak Ibu Saudara ini menjadi pembanding. Akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa melihat perbedaan. Bapak Ibu Saudara, ini warna hijau. Ini warna hijau. Ini menjadi pembanding. Ini warna coklat. Harus ada pembanding. Bahwa di tengah-tengah hijau ini ada warna coklat. Jadi kalau kita tanya, warna apa yang ada di sana? Maka ada warna hijau dan warna coklat. Tapi kalau tidak ada warna coklat, maka adanya warna hijau. Saudara ditempatkan di dunia yang jahat ini. Saudara ditempatkan di dunia yang tidak mengenal Allah ini untuk menjadi pembanding. Pembandingnya apa? Supaya orang dapat melihat, ini loh karakter anak Tuhan. Ini loh anak-anak yang mengenal Yesus. Sehingga saudara, ketika saudara mengalami pergumulan apapun, ketika saudara mengalami kesulitan apapun, saudara tetap menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam suara gembala ini saya sebagai gembala menginginkan, merindukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat semua. Biarlah hidupmu boleh menjadi pembanding di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah komunitasmu. Kalau engkau student, engkau anak sekolah, di tengah-tengah sekolah engkau jadi pembanding. Aku harus menjadi alatnya Tuhan. Aku harus menjadi berbeda. Aku harus menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Itulah yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 2. Yang tidak boleh menjadi serupa adalah cara berpikir kita, perilaku hidup kita. Saya rindu saudara diurapi, saudari berkati lewat suara gembala ini. Ada banyak hal yang kita boleh lihat. Kita bukan menjadi orang yang beragama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Saudara dilihat orang Kristen bukan karena saudara pergi ke gereja, bukan karena saudara pegang Alkitab. Saudara jadi orang Kristen karena saudara boleh dilihat berbeda dengan orang dunia. Dari perilaku, cara pandang saudara, hidup saudara. Saudara tidak pernah menyerah. Orang dunia gampang menyerah, mudah menyerah. Tapi anak-anak Tuhan tidak mudah menyerah. Dia tidak menyerah bukan karena kekuatannya, tapi dia ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Saya rindu kita semua bertumbuh di dalam iman kita. Mari Bapak Saudara, penuhi panggilan saudara. Tuhan sudah memanggil saudara untuk berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Harapan saya, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Kiranya suara gembala ini boleh menjadi berkat buat saudara. Apapun keadaanmu hari ini, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus menjamahmu. Dan saya percaya, saudara akan dibuat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maliaki 3:18 katakan, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada aku dengan orang yang tidak beribadah kepada aku. Antara orang benar dan orang fasik. Yesus ada di dalam hidup saudara. Yesus ada di dalam batinmu. Dan dia mau saudara memancarkan kemuliaannya itu. Biarlah hidup saudara menjadi pembanding. Katakan, aku mau jadi pembanding di tengah-tengah komunitasku, di tengah-tengah dunia ini yang tidak mengenal Allah. Sehingga orang boleh memuliakan Bapa, memuliakan Allah melalui hidupku. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kalau saudara diberkati lewat suara gembala ini, saudara boleh share suara gembala ini
channel YouTube ini kepada siapa saja, kepada saudara, kepada grup-grup di WhatsApp saudara, di grup-grup di Telegram saudara, sehingga banyak orang akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau berdoa berbagi saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengarkan suara gembala ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau jamah hati mereka, Engkau jamah pikiran mereka, sehingga mereka diubahkan, dipulihkan. Mereka tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini, tapi mereka memiliki hati dan pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan. Baharui hati dan pikiran anak-anak-Mu, kami semua, sehingga kami dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan yang tidak. Hamba sudah sampaikan untuk setiap anak-anak-Mu menjadi pembanding di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, sehingga mereka tidak boleh sama dengan dunia ini. Aku berdoa, kuatkan mereka, teguhkan mereka, urapi mereka. Kalau mereka sedang lemah, jamah mereka, berikan mereka semangat yang baru hari ini. Ada kekuatan baru yang dari Roh Kudus yang menguasai anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu pada hari ini. Dan aku berdoa, diberkatilah anak-anak-Mu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Sampai berjumpa kembali di Suara Gembala selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.